Selamat pagi, perkenalkan nama saya Emiliana Yunita, mahasiswi Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, Fakultas Kesehatan Masyarakat, semester 8, peminatan kesehatan lingkungan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan magang yang telah saya lakukan kurang lebih selama 1 bulan di kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 Samarinda. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu arti magang. Magang adalah kegiatan mandiri mahasiswa yang dilaksanakan di luar lingkungan kampus untuk mendapatkan pengalaman kerja praktis yang berhubungan dengan bidang ilmu kesehatan masyarakat, terutama sesuai dengan bidang peminatannya. Melalui metode observasi dan partisinya, kegiatan magang dilaksanakan sesuai dengan formasi struktural dan fungsional pada instansi atau unit kerja tempat magang. Diharapkan para sarjana kesehatan masyarakat lulusan Fakultas Kesehatan Masyarakat Widyagama Mahakam Samarinda memiliki bekal pengalaman dan keterampilan yang bersifat akademik dan profesional sehingga lebih kompetensi atau mampu bersaing dalam pasar kerja yang ada. Tujuan magang ini yaitu memperoleh pengalaman praktis setelah magang dari penerapan pengetahuan dan keterampilan kerja dengan diikuti bekerja secara nyata di wilayah kerja kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Di sini ada tinjauan pustakanya yang akan saya jelaskan, yaitu kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 Samarinda merupakan salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan yang berada di wilayah Kalimantan Timur dan merupakan institusi yang ada di pintu masuk negara atau wilayah baik di lingkungan bandar udara maupun pelabuhan yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja kantor kesehatan pelabuhan, menetapkan bahwa kantor kesehatan pelabuhan yang selanjutnya disingkat KKP adalah UPT yang melaksanakan tugas di bidang cegah tangkal atau masuknya penyakit dan atau faktor resiko kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegah dan Pengendalian Penyakit, dan secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegah dan Pengendalian Penyakit, dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pencegah dan Pengendalian Penyakit. Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 2 Samarinda terdiri atas subbagian tata usaha dan 3 seksi, yaitu seksi pengendalian karantina dan surveillance epidemiologi, pengendalian resiko lingkungan, dan seksi upaya kesehatan dan lintas wilayah atau bisa disingkat sebagai UK, dan upaya kesehatan dan lintas wilayah UK dan LW. Di sini waktu dan tempat pelaksanaannya, kegiatan magang ini dilaksanakan selama 1 bulan, terhitung mulai tanggal 7 Juni 2021 sampai tanggal 2 Juli 2021, dengan waktu kegiatan mengikuti hari dan jam kerja yang berlaku di kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 Samarinda. Jam kerjanya itu di hari Senin sampai Kamis jam 7.30 sampai dengan jam 4 WITA, dan hari Jumat itu jam 7.30 sampai dengan 16.30 WITA. Di sini ada lingkup kegiatan kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 Samarinda. Yang pertama itu seksi pengendalian karantina dan surveillance epidemiologi, dan yang kedua itu tempat saya magang, di bagian tempat saya magang yaitu seksi pengendalian resiko lingkungan. Nah, di seksi pengendalian resiko lingkungan ini ada beberapa kegiatan pengendalian vektor pest, dan di kegiatan-kegiatan pengendalian vektor pest ini ada pengamatan tikus dan pinjal, pengawasan pemasangan rat guard, dan kegiatan pengendalian vektor DBD yang dilakukan adalah pengamatan kepadatan jentik nyamuk Aedes aegypti, pengendalian jentik nyamuk Aedes aegypti, pengendalian nyamuk dewasa Aedes aegypti. Nah, kegiatan lainnya itu seperti kegiatan pengendalian vektor malaria, survei nyamuk Anopheles dewasa, kegiatan pengendalian vektor diare, pengamatan kepadatan kapal, pengendalian kepadatan lalat, pengamatan kepadatan kecoa, pengendalian kepadatan kecoa,
kegiatan pengamatan dan pengendalian vektor pada alat angkut, kegiatan pengawasan kualitas lingkungan. Kepegawaian dan umum Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 2 Samarinda. Sumber daya manusia Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 2 Samarinda terdiri dari dokter umum, perawat, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, akuntansi, teknis informatika, dan lain-lain yang terbagi dari beberapa fungsional, diantaranya fungsional epidemiologi, fungsional sanitarian, fungsional entomologi, fungsional dokter, fungsional perawat, dan lain-lain. Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 2 Samarinda sekarang tanggal ini dibuat dari Agustus 2020 adalah 86 orang, terdiri dari 59 orang ASN dan 27 orang non-ASN yang tersebar baik di induk maupun wilayah kerja dan penempatan ASN di induk berjumlah 39 orang dan Wilker sejumlah 20 orang. Di sini ada visi misi Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 2 Samarinda. Visi misi Kementerian Kesehatan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020 sampai dengan 2024 mengikuti visi misi Presiden Republik Indonesia dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden, yakni terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Maka telah diterapkan 9 misi Presiden 2020 sampai dengan 2024, yakni 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Yang kedua, penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Yang ketiga, pembangunan yang merata dan berkeadilan. Yang keempat, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Yang kelima, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Yang keenam, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Yang ketujuh, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga. Yang kedelapan, pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya. Yang kesembilan, sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Untuk melaksanakan visi Presiden tahun 2020 sampai dengan 2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagai berikut. Yang pertama itu menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Yang kedua, menurunkan angka stunting pada balita. Yang ketiga, memperbaiki pengelolaan jaminan kesehatan nasional. Yang keempat, meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Nah, tujuan yang ingin dicapai Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 2 Samarinda adalah mewujudkan masyarakat sehat di lingkungan pelabuhan dan bandara yang mandiri dan berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut ditempuh melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut, yaitu dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat wilayah kerja pelabuhan dan bandara melalui pemberdayaan masyarakat pelabuhan dan bandara termasuk swasta dan masyarakat madani. Yang kedua, melindungi kesehatan masyarakat pelabuhan dan bandara dengan menjamin terlaksananya upaya cegah tangkal dan deteksi dini penyakit berpotensi wabah dan penyakit yang dapat meresahkan dunia di pintu masuk negara. Contohnya yang sekarang ada itu COVID-19 yang sekarang lagi heboh-hebohnya. Dan yang ketiga itu melindungi kesehatan masyarakat pelabuhan dan bandara dengan melaksanakan pengendalian faktor risiko kesehatan di wilayah pelabuhan atau bandara. Nah, dari hasil kegiatan magang yang saya lakukan, yaitu yang dapat saya identifikasi masalah di tempat magang. Yang pertama itu di dalam kapal penumpang yang beroperasi pada hari Rabu
Kamis dan Minggu penumpangnya tuh masih membuang sampah sembarangan dan tidak pada tempatnya, jadi berserakan seperti itu. Yang kedua, penumpang tidak menerapkan social distancing di masa pandemi, apalagi sekarang COVID-19 ini malah menjadi makin tinggi, bukannya menurun. Dan yang ketiga itu kurangnya ketersediaan fasilitas cuci tangan di pelayanan umum atau tempat validasi di pelabuhan. Di sini ada analisis penyebab masalah. Di sini yang pertama itu atau sumber daya manusianya itu kurangnya kepedulian pedagang dan pembeli terhadap penyebaran COVID-19. Yang kedua, metodenya itu kurangnya pengawasan dan pemantauan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan di pelabuhan. Yang ketiga, kurangnya fasilitas untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan yang keempat itu kurangnya kurangnya anggaran untuk fasilitas pencegahan penyebaran COVID. Maaf, di sumber daya manusia itu maksudnya kurangnya kepedulian kurangnya kepedulian para masyarakat atau penumpang terhadap penyebaran COVID, seperti itu. Dan di sini juga ada hasil dari bobot kriteria masalahnya. Untuk bobot kriteria masalahnya itu yang bisa kita ketahui, kalau sangat berat itu nilainya 5, berat 4, agak berat 3, ringan itu 2, sangat ringan itu 1. Dan di sini rata-rata masalahnya itu dengan skor 5, 4, dan 3. Dan bisa kita ketahui sendiri bahwa permasalahan ini berarti berat gitu. Terus untuk plan of actionnya itu metode yang dilakukan yaitu solusi yang ditawarkan yaitu memberikan edukasi tentang penyebaran COVID-19 dengan pembagian brosur kepada penumpang kapal, serta jika penumpang masih tidak mengindahkan maka diberikan teguran agar tidak terjadi peningkatan penyebaran COVID-19 di pelabuhan kapal Samarinda. Yang kedua itu memberikan pemahaman tentang betapa pentingnya mengelola sampah dengan baik dan benar, serta memisahkan sampah berdasarkan jenis kepada penumpang kapal. Memberikan edukasi kepada penumpang betapa berbahayanya penyebaran COVID-19 dengan melakukan penyuluhan di saat penumpang menunggu antrian validasi, seperti itu. Sekian presentasi saya hari ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.